Yang ketiga, tentang eksistensi ilmu kalam di masa ketiga, yaitu di masa modern, adalah bagaimana ilmu kalam, sebuah ilmu klasik yang dimunculkan di masa klasik, ini bisa eksis, bisa sesuai dan masih capable, compatible untuk dipergunakan dan dimanfaatkan di masa modern. Nah, seperti kaidah yang kita tahu, ada kaidah an-nususu, kaidahnya begini. An-nususu mutahaniyah wal waqi'u ghairu mutahaniyah gitu. Jadi doktrin-doktrin itu selalu memiliki titik akhir. Sedangkan kejadian fenomena sejarah ini tidak pernah memiliki titik akhir. Jadi bagaimana doktrin teologis yang kita pelajari, yang dikembangkan oleh ulama-ulama pada masa lalu, yang memang sesuai dengan kejadian masa lalu, ini masih cukup capable, masih cukup sesuai untuk diterapkan di masa kini. Nah, bagaimana caranya? Seperti kaidah, seperti konsep yang dijelaskan, yang dikemukakan oleh Umar Abdullah yang bernama integrasi interkoneksi, yaitu pada masa sekarang semua ilmu-ilmu klasik, baik itu tafsir, hadis, fikih, atau juga teologi, usuluddin, ini harusnya selalu kompatibel dengan permasalahan-permasalahan sekarang. Salah satu caranya adalah dengan diadakannya konsep interaksi interkoneksi, yaitu konsep yang menghubungkan satu ilmu dengan ilmu-ilmu lain. Jadi sebuah ilmu tidak akan bisa terlepas dari hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Misalnya Al-Quran, ilmu tafsir pada masa lalu hanya berputar seputar nas, sedangkan hanya berputar seputar asbabun nuzul, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masa itu. Nah, ilmu tafsir yang masa sekarang ini diperluas menjadi ilmu tafsir yang sesuai konteks. Jadi tidak hanya teks, sesuai konteks, yang mana tidak konteks masa lalu tetapi konteks masa kini juga. Maka akhirnya timbul yang namanya living Quran dan lain-lain. Nah, begitu juga ilmu kalam. Ilmu kalam dikontekstualisasikan, yang pada akhirnya ilmu kalam menjadi penting, menjadi kajian berarti untuk mempelajari hal-hal yang menjadi problematika masa kini. Nah, apa itu? Dari ilmu kalam kita bisa mengambil 3 poin penting. Pertama adalah poin tentang kesetaraan hak manusia. Nah, kajian ilmu kalam adalah kajian tentang, salah satunya kajian tentang kasab atau usaha manusia. Nah, dalam ilmu kalam kita mengetahui bahwasanya manusia, baik itu dia beraliran apapun, nah, di aliran ini ada namanya teologi tentang kasab. Bagaimana usaha manusia ini dimulai dan bagaimana usaha Tuhan ini berakhir dalam tanda petik. Nah, kalau dalam Mu'tazilah kita tahu usaha manusia ini dimulai dengan diciptakannya manusia itu sendiri, ya kan? Kalau dalam Jabariyah kita tahu bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki usaha sama sekali, semuanya adalah usaha Tuhan. Berkebalikan dengan Qadariyah. Nah, kalau dalam Asy'ariyah, terutama dalam Hanafiyah, dalam Maturidiyah kita tahu bahwasanya manusia memang memiliki usaha, Tuhan juga menentukan usaha. Nah, akan tetapi usaha Tuhan disebut usaha hakiki, sedangkan usaha manusia disebut usaha majazi, yang mana manusia memang menentukan sesuatu, tetapi pada dasarnya sesuatu itu sudah ditentukan Tuhan sejak lama. Nah, ini dalam menurut Imam Hanafi yang juga dijelaskan dalam teologi Maturidiyah. Yang kedua ada tentang keadilan. Nah, keadilan ini bisa mencakup juga tentang keadilan gender, keadilan apapun. Misalnya pembahasan tentang balasan. Bahwasanya dalam teologi, dalam ilmu kalam tidak dipedulikan orang ini mau beraliran apa, ya kan? Orang ini mau dari kelompok apa. Kalau misalnya di dalam Khawarij, asal ketika kamu tidak berdosa besar, kamu masuk surga. Tetapi kalau kamu berdosa besar, baik kamu orang Syiah, orang Asy'ariyah, orang Mu'tazilah atau orang Khawarij pun, kalau kamu dosa besar maka kamu masuk neraka. Tidak peduli, ini namanya keadilan. Nah,
Ada juga konsep-konsep keadilan yang lain yang ada di mazhab ilmu kalam yang lain. Kita bisa ambil hikmah dari pada masalah keadilan. Terus yang ketiga adalah konsep tentang balasan, misalnya konsep tentang hukum. Kalau konsep tentang hukum kita pasti bicara tentang bahwasanya untuk mendapatkan ketika seseorang melakukan sesuatu, ya kan, dalam ilmu kalam, ketika seseorang, misalnya kita ambil dalam Mu'tazilah, ketika seseorang melakukan hal buruk, maka dia balasannya juga harus buruk, karena adil, buruk berbalas dengan buruk. Ketika dia melakukan hal baik, maka balasannya pun harus baik. Allah wajib memberi balasan yang baik. Nah, ini konsep keadilan yang ada, yang bisa kita ambil dari ilmu kalam. Namun ada konsep namanya equity, keseimbangan. Ada equality, ada equity. Nah, equality yaitu tadi, baik ya harus balas baik, buruk ya harus balas buruk. Nah, ada namanya equity. Buruk belum tentu dibalas dengan buruk, ya kan? Baik belum tentu harus dibalas dengan baik. Nah, namanya ini keseimbangan. Ini yang ada dalam Asy'ariyah, bahwasanya orang buruk yang melakukan hal buruk belum tentu harus dibalas dengan buruk. Misalnya orang yang berbuat bohong, ya belum tentu harus dia mendapatkan neraka, karena bohong ada kategorinya. Nah, ini berbuat baik juga begitu. Orang yang sholat, zakat, puasa, haji tiap waktu, belum tentu dia masuk surga juga. Nah, keseimbangan inilah yang menentukan Allah, ini dalam Asy'ariyah. Nah, ini konsep-konsep terbarukan yang bisa kita ambil dari ilmu kalam. Sekarang pertanyaan ketiga adalah, saya tulis juga di Google Chrome, di formulir itu, silakan dijawab. Nah, ada orang Islam, ada orang Kristen, lahir dan kedua-duanya melakukan hal yang sama-sama baik selama hidupnya. Semuanya suka sedekah, semuanya dicintai masyarakatnya. Salah satunya berbuat baik banget, satunya juga baik banget, tetapi yang muslim pada akhirnya nanti masuk surga, yang non muslim, contohnya di sini Kristen, pada akhirnya nanti masuk neraka. Nah, disinilah yang memunculkan pertanyaan. Dua-duanya melakukan hal-hal baik yang menuntut untuk terjadi keadilan. Akan tetapi Allah membedakan nasib akhir mereka. Nah, lalu si Kristen protes. Ya Gusti Allah, kenapa saya masuk neraka? Yang menjadikan saya lahir sebagai orang Kristen ini Anda, ini jenengan. Terus kok saya dimasukkan neraka? Yang menentukan saya masuk neraka ini juga jenengan, karena saya lahir Kristen dan mati dengan Kristen. Nah, ini kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, ini sudah takdir jenengan, dan ini namanya tidak ada keadilan. Nah, bagaimana jawaban kalian terhadap pertanyaan orang ini? Silakan dijawab. Cukup segitu dari saya, tambahannya dari video yang terpotong tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di UAS, ujian akhir semester genap. Selama ini, dan juga mohon maaf, terima kasih banyak selama ini atas keikutsertaannya dalam perkuliahan kita. Kita akhiri dengan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat. Al-Hadiyah Sholihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.